Hai to the hai semuanya. Selamat datang kembali di YouTube aku, Midiana. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat, baik dan juga luar biasa ya guys. Di video kali ini aku akan membagikan informasi mengenai dunia K-pop, yakni tentang para idol K-pop yang berasal dari keluarga yang biasa aja, malah cenderung itu dari keluarga yang miskin, tapi sekarang menjadi idol yang sangat luar biasa guys. Karena para idol K-pop ini itu adalah idol yang mempunyai pendapatan yang sangat tinggi di Korea. Nah, jadi siapa sajakah idol-idol ini? Langsung aja aku bakal mulai videonya. Check it out. Nah guys, yang pertama adalah penyanyi solo bernama Sunmi, yaitu yang punya lagunya Gasina, itu yang terkenal banget. Dia ini tuh berasal dari keluarga yang sangat sederhana dulunya, karena dia tuh dibesarkan oleh orang tua tunggal, yaitu ayahnya sendiri, dan memiliki 2 orang adik laki-laki guys. Sejak umur 12 tahun, Sunmi ini tuh udah memiliki tekanan hidup yang sangat besar guys, karena ayahnya menjadi orang tua tunggal itu memiliki penyakit TBC dan juga kompilasi yang harus dirawat di rumah sakit. Sedangkan kondisi keluarganya itu sangat-sangat memprihatinkan. Di situ dia pun berpikir bagaimana caranya aku bisa membantu orang tuaku. Terus dia tuh bertanya pada gurunya, dan gurunya menyarankan untuk dia menjadi seorang guru. Tapi Sunmi kecil itu malah berpikiran untuk menjadi seorang idol, karena dia pikir kalau menjadi seorang guru tuh akan sangat lama gitu prosesnya untuk mendapatkan uang yang banyak. Dan dia pun akhirnya pergi audisi sendiri pada umur 12 tahun dan menjadi trainee JYP itu pada umur 14 tahun guys. Dan nggak cuma itu aja guys, jadi ketika masa training itu adalah masa-masa yang sangat berat bagi Sunmi, karena dia tuh di situ harus latihan menjadi seorang idol dan juga harus merawat ayahnya yang sakit di rumah. Bahkan di salah satu wawancara dia tuh bilang bahwa ayahnya tuh harus menggunakan selang pernafasan gitu karena saking parahnya penyakit yang diderita oleh ayahnya Sunmi. Dan tak cuma merawat ayahnya, dia juga harus merawat kedua adiknya yang masih sekolah guys. So, bisa kalian bayangkan sendiri gimana tekanan yang dipunyai Sunmi saat itu. Dia menjadi trainee juga merawat sekaligus menjadi tulang punggung keluarganya. Perjuangan Sunmi pun membuahkan hasil guys. Dia akhirnya tuh ikut line up debutnya Wonder Girls waktu itu di JYP. Tapi guys, 3 bulan sebelum ia resmi debut, dia mendapatkan kabar duka bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Di situ tuh kayak dia tuh mendapatkan hantaman yang sangat keras gitu di dirinya, karena dia tuh melakukan hal itu tuh untuk membantu ayahnya sembuh gitu loh, untuk merawat ayahnya di rumah sakit. Dan yang paling membuat sedih adalah surat yang ditinggalkan oleh almarhum ayahnya yang berisi bahwa ayahnya berharap di kehidupan selanjutnya itu Sunmi akan menjadi anaknya kembali guys. Wah, keren banget ya guys perjuangan Sunmi untuk sukses dan juga untuk mengubah perekonomian keluarganya. Dan next yang kedua adalah Taeyang Big Bang. Nah, Taeyang ini adalah salah satu idol yang berasal dari keluarga yang nggak punya juga guys. Jadi keluarganya dia itu terkena dampak krisis keuangan Asia yang terjadi di Korea, yang saat itu tuh banyak perusahaan yang kolaps atau bangkrut dan juga ada PHK di mana-mana. Dan Taeyang kecil pada umur 13 tahun itu sudah sangat memikirkan bagaimana caranya untuk dirinya membantu perekonomian keluarganya. Di usia ke-13 tahun itu, Taeyang kecil tuh memberanikan diri untuk keluar dari rumahnya dan menuju Seoul sendirian untuk menjadi seorang trainee di WG Entertainment guys. Tapi dulu kan WG nggak segede sekarang, jadi banyak kesulitan yang dialami oleh Taeyang waktu itu. Bayangin ya guys, dia sekolah waktu itu, dan dia tuh bercerita bahwa dia tuh pulang sekolah jam 4 sore, lalu dia harus ke gedung YG di Hongdae, menempuh perjalanan 2 jam, jadi sampai di gedung YG itu jam 6 sore, lalu latihan sampai jam 11 malam guys. Bayangin, seorang anak yang harus berjuang untuk merubah nasib keluarganya. Wow. Dan guys, anak kecil 13 tahun itu sekarang udah sukses banget. Kita tahu sendiri bahwa Big Bang adalah salah satu boy group yang sangat legendaris dan juga terkenal di Korea Selatan. Bahkan Taeyang adalah salah satu idol yang memiliki pendapatan tertinggi di Korea Selatan guys. Wow. Dan next, yang ketiga, idol yang berasal dari keluarga yang kekurangan adalah IU. Dan aku ini adalah salah satu fangirlnya IU guys. So,
Ayu tuh memiliki keluarga yang kekurangan, jadi orang tuanya tuh memiliki hutang yang sangat besar, sehingga Ayu dan juga adik laki-lakinya itu dititipkan atau diasuh oleh neneknya guys di suatu ruangan yang sempit, kecil dan juga penuh dengan kecoa waktu itu. Dari tempat itu akhirnya Ayu, adik dan juga neneknya tuh pindah ke salah satu rumah kerabatnya guys. Tapi di situ mereka justru mendapatkan kekerasan verbal dari kerabatnya, karena kerabatnya ini tuh tipe kerabat yang suka sekali mengumpat, menyumpah serapah dan juga memaki Ayu, adik dan juga neneknya guys. Dan dari hal itu guys, dia tuh bertekad untuk sukses. Dia pun mengikuti banyak audisi untuk menjadi seorang trainee. Bahkan dia tuh sempat ditolak oleh banyak agensi termasuk JYP. Dan ada satu momen yang bikin dia sedih. Dia tuh juga pernah ditipu oleh salah satu pihak gitu yang mengaku agensi. Dan uang yang dibawa kabur dari penipu itu adalah uangnya neneknya, hasil tabungan saat neneknya itu menjual aksesoris miliknya guys. Dan dari sekian agensi yang menolaknya, akhirnya ada satu agensi yang berhasil tekan kontrak dengan Ayu, yaitu Loan Entertainment. Dia pun di sana itu trainee dan akhirnya debut pada tahun 2008. Tapi waktu itu dia belum langsung hits gitu enggak, tapi bertahap gitu. Dia pun terus bekerja keras dan bekerja enggak henti-hentinya untuk melunasi hutang orang tuanya. Dan finally tahun 2011 nama dia mulai dikenal orang dan mulai naik pada umur 18 tahunan dengan lagu Gude dan juga drama yang hits banget yaitu Dream High. Dan next guys, yang keempat adalah Yuno TVXQ. Jadi dia ini juga sama seperti Taeyang Big Bang, keluarganya itu mengalami krisis keuangan Asia waktu itu yang menyebabkan keluarganya itu tidak bisa membayar biaya sewa rumah hingga harus diusir dan tidak memiliki tempat tinggal guys. Jadi Yuno kecil tuh juga memikirkan bagaimana ya caranya dia untuk membantu keluarganya, dan akhirnya dia mikir dia ingin menjadi seorang idol. Pada awalnya dia tuh tidak direstui oleh orang tuanya untuk menjadi idol karena orang tuanya tidak memiliki biaya untuk membantu Yuno mewujudkan mimpinya gitu loh guys. Tapi Yuno bertekad untuk membiayai hidupnya sendiri dan menjadi trainee idol. Dan untuk membiayai hidupnya, Yuno tuh pernah bekerja menjadi penyerok salju di pagi hari dan menjadi pelayan di malam hari guys. Bahkan dia tuh sering banget tidur di stasiun kereta api. Lalu saking susahnya keluarganya Yuno waktu itu, ayahnya dia itu harus menjadi loper koran dan berangkat jam 4 pagi untuk menambah pemasukan keluarganya. Dan tak sampai situ aja, pada saat dia menjadi trainee di SM, dia tuh pernah memiliki banyak pekerjaan part-time untuk membiayai hidupnya di sana guys. Wah gila sih, keren banget, bener-bener sangat menginspirasi. Dia tuh mulai semua dari nol guys, bayangin aja sampai sekarang bisa sebesar ini dan juga menjadi salah satu idol dengan kekayaan yang tinggi di Korea Selatan. Wow. Dan next, yang terakhir adalah Rain, salah satu idol yang sukses juga di Korea. Sekarang memiliki agensi sendiri dan juga memiliki istri yang cantik dan keluarga yang bahagia guys. Tapi semua itu tuh nggak datang dengan instan. Jadi dia tuh juga salah satu idol yang berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja, bahkan cenderung nggak punya guys. Rain kecil itu hidup di rumah yang tak layak huni guys. Dia pun hidup dengan penuh kekurangan, bahkan katanya dulu dia tuh jarang sekali makan, sampai pernah 5 hari puasa karena nggak punya uang untuk membeli makanan. Dan nggak cuma itu aja, dia pun memiliki seorang ibu yang memiliki penyakit diabetes yang udah parah banget gitu, tapi dia tuh tidak mampu untuk membawa ibunya berobat. Dan karena hal itu, dia pun bertekad untuk menjadi seorang penyanyi yang sukses. Dia mengikuti banyak audisi di berbagai agensi tapi ditolak dengan berbagai alasan, kayak dia tuh ketinggian, dia jelek, dia bisa nyanyi, nggak bisa ngedance, pokoknya banyak banget. Tapi dia tuh nggak menyerah guys. Dan suatu ketika dia bertemu dengan Park Jin Young, CEO JYP. Lalu dia di situ tuh menari berjam-jam dengan keadaan perut kosong hampir 4 harian guys. Bayangin 4 harian perut kosong. Dan karena kasihan, akhirnya JYP itu mengajak Rain untuk masuk dan mengaudisinya selama 2 jam. Dan finally, Rain pun menjadi trainee di JYP. Dan guys, ada satu momen yang sangat-sangat menyedihkan di mana
ada momen saat Rain meminta tolong kepada Juwaibi saat itu untuk membawa ibunya berobat guys. Tapi sayangnya saat di perjalanan menuju rumah sakit, nyawa ibunya Rain tuh tidak tertolong dan meninggal dunia. Di situ Juwaibi tuh melihat Rain, seorang Rain yang benar-benar menyedihkan banget kondisinya, dan bahkan dia tuh tidak cerita tentang kondisi keluarganya kepada agensinya. Nah guys, itu dia tadi adalah beberapa idol sukses di Korea Selatan yang berasal dari keluarga yang gak mampu. Benar-benar mereka tuh dari nol berjuangnya, yang membuat kita tuh menjadi terinspirasi dan juga memotivasi kita untuk terus berjuang memperjuangkan mimpi-mimpi kita. Dan mereka ini adalah contoh-contoh nyata bahwa memang perjuangan yang keras dan besar itu bakal membuahkan hasil ke depannya guys. Jadi jangan menyerah, tetap semangat ke depannya. Pokoknya apapun yang kita lalui sekarang tuh pasti akan berubah ke depannya kalau kita tuh mau merubahnya guys. So, sekian dari aku. Jangan lupa kalian buat like, comment, sama subscribe. Dan kalau kalian tuh punya saran buat aku mau bikin video apa, kalian bisa komen juga di bawah. See you on the next video. Bye bye.